Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita dapat dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memberikan saran, rekomendasi ya, bahwasanya kitab kalau bisa dibeli kitab yang besar lebih bagus. Ini praktis, bisa dibawa kemana-mana. Kalau kita ingin menghafal ini bagus. Ini untuk menghafal. Kalau untuk belajar pakai kitab yang agak besar. Bisa beli online, bisa. Beli offline, bisa juga. Tapi belinya ke Bukit Tinggi. Itu tentang kitab ya. Jadi ada dua ilmu yang akan kita pelajari, ada ilmu nahu dan ilmu sharaf. Kalau ilmu nahu kita belajar komposisi kalimat. Komposisi kalimat ini jadi apa dalam kalimat. Tapi kalau sharaf kita belajar bentuk kata. Bentuk kata. Maka untuk yang pertama kali kita pelajari, kita kasih rekomendasi sharaf dulu. Ya, meskipun dua-duanya kita tetap berikan gambaran di awal dulu. Ini gambaran ilmu nahu, ini gambaran ilmu sharaf. Tapi kalau untuk lanjut, kalau saya pribadi, saya lebih suka kita selesaikan dulu bentuk kata. Bentuk kata. Dan bentuk kata itu kita belajarnya dari sharaf. Ya, kita melihat kamus nanti. Bagaimana cara melihat kamus? Ya, pakai ilmu sharaf. Tidak bisa kita pakai ilmu nahu kalau ingin melihat kamus. Karena sharaf ini adalah ilmu bentuk. Bentuk kata. Dengan satu kata saja kita dapat, melalui ilmu sharaf kita bisa kembangkan satu kata itu menjadi kata-kata yang lain. Ya, kita bisa kembangkan satu kata menjadi kata-kata yang lain. Oke. Sebagaimana ada kita juga sudah sampaikan target kita hafal kitab ya. Maka setiap kita mulai belajar, mari kita sama-sama buka dulu matan ajrumiyah. Matan ajrumiyah buka dulu. Nanti sharaf. Ya, kita belajar melunak-lunakkan lidah dulu. Ya, sebelum kita belajar mari kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah untuk penulis kitab yaitu Ibnu Ajurrum dan juga Kiai Haji Maksum Muhammad Maksum bin Ali ala hadhihi niyatis salihah syai'un lillah wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ala syaikhaina wa masyaikhina al-imam Ibnu Ajurrum wa Syekh Muhammad Maksum bin Ali wa walidina wa man 'allamana lahumul Fatihah. Biasanya sebelum kita memulai membaca kitab, kita baca dulu semacam doa lah ya. Apa itu? Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhina fid dharain amin. Artinya berkata penulis buku, semoga Allah merahmatinya dan semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang dia tulis dan dari apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, ulang setelah saya ya. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Ismun
wa fi'lun wa harfun jaa li ma'nan. Sudah dapat? Dapul alun pe. Sama bukunya. Sudah? Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubbah wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu biqad was sini wa sawfa wa ta'it ta'nitsis sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafzan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Jadi di sekolah kita mengajarkan kitab ini dan kita suruh anak-anak itu baca lurus saja tanpa kita paksa untuk menghafal. Baca lurus tapi kita suruh mereka membaca setiap hari. Baca setiap hari. Baca seperti itu dari awal sampai habis. Kalamu wal lafzul murakabul mufidu bil wad wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun sampai habis. Baca 1 kali 1 hari. 1 bulan insyaallah hafal. Ya, kapan kita menghafal Al-Fatihah? Lu hafal Al-Fatihah. Dah. Tak terkena kan? Kenapa tak terkena? Sebab kita memang tak pernah menghafal Al-Fatihah. Fatihah tu dek diulang acuk teranga, makanya kita hafal. Ya, kita enggak pernah menghafal lafaz azan, tak ada kita menghafal lafaz azan tak. Kenapa? Karena sering diulang makanya kita hafal dah. Maka menghafal kitab ini kita juga pakai metode seperti itu. Tapi kita harus sediakan waktu setiap hari 1 kali. Apakah itu sebelum subuh, ataukah setelah subuh, ataukah setelah asar. Kalau di sekolah kita suruh anak-anak untuk membaca lurus setelah asar. Kalau saya dulu menghafal ini, saya baca setelah subuh. Setelah subuh baca Quran dulu 1 juz, nah setelah itu baca ini. Baca lurus saja. Tidak dipaksa-paksa. Karena dulu pernah di sekolah ingin menghafal ini, ya benar-benar dia hafal. Al-kalamu wal lafzul murakabu. Ulang lo boleh. Tidak hafal, enggak hafal-hafal. Ya, tapi kalau dibaca, alhamdulillah sekarang sudah hafal. Cara ngafalnya seperti itu, baca saja. Istilahnya diwiridkan. Ada kawan kami namanya Zulkarnain di Lombok, katanya di pondoknya cara menghafal seperti itu. Setiap pagi santri itu dipaksa membaca ini, membaca saja. Nah, kalau kelas 1 baca ini, kelas 2 nanti baca kitab-kitab lain. Tidak hafal sampai bulan bersama-sama dibaca insyaallah. Insyaallah hafal. Ya, karena terbiasa didengar makanya hafal. Kalaupun tidak hafal paling tidak lidah kita jadi lunak. Kalaupun tidak hafal paling tidak lidah kita jadi lunak. Sekarang di Canduang juga dipraktekkan seperti itu, menghafal. Setelah asar di Canduang tuh saya dengar mereka mewiridkan alfiyah. Ustaz, tidak sempat waktunya Ustaz. Saya ada zikir pagi, saya ada zikir sore. Ya,
Kalau memang ingin mengejar ini dulu, kejar ini dulu. Kalau misalkan harus memilih ya. Kalau harus memilih antara zikir pagi, zikir sore dengan ini dulu. Kenapa? Karena ini fardu kifayah. Kalau zikir pagi dan sore, sunnah. Zikir pagi, zikir sore, sunnah kok, fardu kifayah. Ya, bahasa Arab itu fardu kifayah. Fikih, fardu ain. Fikih, fardu ain. Bahasa Arab, fardu kifayah. Ilmu tafsir, fardu kifayah. Ilmu hadis, fardu kifayah. Nah, jadi kalau bentrok. Tapi kalau tidak bentrok, baca semua-muanya. Baca Quran jangan lupa, zikir pagi sore jangan lupa. Kemudian juga lanjutkan dengan membaca ini. Kalau tidak bisa tamat satu kitab bagaimana? Ya sudah, bagi 3. Jadi setiap 3 kali khatam kitab ini. Bagi 3. Itu contoh saja. Oke, kita lanjut kepada sorof lagi. Kemarin kita sudah masuk ke dalam kolom yang pertama. Kita katakan bahwasanya bentuk dasar kata dalam bahasa Arab itu umumnya 3 huruf. Umumnya 3 huruf. Ya, bentuk kata dalam bahasa Arab umumnya ada 3 huruf. Tapi ini adalah kata-kata yang bisa berubah-ubah. Ada juga kata-kata dalam bahasa Arab yang tidak bisa berubah-ubah. Yang bisa berubah seperti contoh yang kita sampaikan di awal pertemuan dulu. Sajadah, sajidun, fil masjid. Sajadah, sujud. Sajidun, orang yang sujud. Fil masjid, di tempat sujud. Nah, ya, di tempat sujud. Apalagi? Darrasa, al-mudarrisu, ad-darsa, fil madrasah. Itu kan asalnya semuanya itu. Darasa. Ya, telah mengajar, pengajar, pelajaran di sekolah, madrasah. Nah, jadi itu adalah kata-kata dasarnya ya 3 huruf tadi. Nah, bentuk dasar dari kata untuk belajar ya, untuk belajar biasanya kita pakai fi'il madhi. Fi'il madhi ini semuanya. Hanya kita benar-benar tekankan, jangan sampai terlambat besok. Jangan sampai tidak hadir. Tidak hadir sekali hilang link. Fa'ala ini fi'il madhi namanya. Nah, ini mudhari'. Ini madhi, ini mudhari'. Setiap kita belajar fi'il 2 itu dulu yang kita pelajari. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Ini pemetaan dulu ya, belum kita masuk ke dalam kitab. Jadi bentuk dasar kata ada fathu dhammin, yaitu fa'ala yaf'ulu. Kemudian ada fathu kasrin, fa'ala yaf'ilu. Kemudian ada fathatani, fa'ala yaf'alu. Kemudian kasru fathin berarti fa'ila yaf'alu. Kemudian dhammatani, fa'ula yaf'ulu. Kemudian kasratani, fa'ila yaf'ilu. Yang berubah apanya kemarin? Ain fi'il. Ain fi'il itu maksudnya huruf yang di tengah. Ini fa'ala, ini fa'ala, ini fa'ala, ini fa'ila, ini fa'ula, ini fa'ila. Ini yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu. Bentuknya sama, yang berbeda cuma harkat. Harkat mana yang bertukar? Bukan semua harkat juga, tapi cuma harkat huruf tengahnya saja. Fa'ala yaf'ulu, ini fa'ala yaf'ilu. Ya, kita lihat huruf tengah. Huruf tengah ini fathah, ini dhammah, maka namanya fathu dhammin. Ini fa'ala yaf'ilu, namanya fathu, karena fathah dan kasrah. Ini 2 fathah. Kalau 2 fathah berarti fathatani. Kemudian fa'ila yaf'alu, ini apa harkatnya? Ain, kasrah. Yang ini fathah, berarti kasru fathin. Ini dhammah, ini dhammah, berarti dhammatani, 2 dhammah. Ini berarti kasratani. Itu masalah penamaan. Ada tas sambung. Koma. Keluar senjata. Di rumah dona lebih panjang mereka. Jadi yang kita lihat apa tadi? Ain fi'ilnya. Ain fi'il atau huruf yang di tengah. Maka ketika kita belajar wazan, apa kemarin? Wazan. Apa itu wazan? Timbangan. Ya, yang kita ambil apa? Fa, ain, la. Fa, ain, la. Ini mana fa-nya? Nah, mana ainnya? Mana lamnya? Tuh. Ya, jadi huruf pertama fa, huruf kedua ain, huruf ketiga la. Yang kita ingat ini aja, ini timbangannya. Fa'ala nasara yaf'ulu yansuru. Sama enggak bentuknya?
Hurufnya beda tapi bentuknya sama. Ini fathah, 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 ini fathah, 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 ini fathah, sukun, dhammah, dhammah, ini fathah, sukun, dhammah, dhammah. Sama? Sama. Fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Lihat di bawahnya, fa'ala yaf'ilu, contohnya daraba yadribu. Sama? Ini fathah, 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 ini fathah, sukun, kasrah, dhammah. Fathah, sukun, kasrah, dhammah. Sama. Fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu. Ini fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ini fataha yaftahu. Sama? Apanya yang sama? Ya, harkatnya. Ya, kita lihat standarnya di ain fi'il atau huruf yang tengah. Huruf tengah. Apa huruf tengah di sini? Tapi salah kita nanya ya. Apa ain fi'ilnya di sini? 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 Oke. Jadi huruf tengah ain fi'il. Apa lam fi'ilnya di sini? Ra. Apa lam fi'ilnya di sini? Apa lam fi'ilnya di sini? Apa ain fi'il di sini? Yang terkecoh pertanyaan. Apa fa fi'il di sini? Apa lam fi'il di sini? Tuh. Kita belajar pola aja. Itu fa'ala. Fa'ala. Ingat aja tuh. Fa'ala ini fleksibel. Bisa fa'ala yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'ilu, bisa fa'ala yaf'alu, bisa fa'ila yaf'alu, bisa fa'ula yaf'alu, bisa fa'ila yaf'ilu. Yuk kita baca sama-sama. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ila yaf'ilu. Jadi kalau ngafalnya gimana kemarin? Ingat aja ini. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Kemudian kasru fathin, dhammatani, kasrotani. Tapi ini tidak praktis untuk menghafal. Kita kemarin katakan kalau mau menghafal, gini aja. Tukar nih. Jadi gimana? Fathu dhammin. Fathah, kita ingat fathah pasangannya 3. Bisa fathu dhammin, bisa fathu kasrin, bisa fathatani. Kalau kasrah pasangannya cuma 2. Apa itu? Kasru fathin dan kasrotani. Kalau dhammah pasangannya cuma 1, yaitu dhammah juga. Ya. Coba lihat, ini fathu dhammin berarti fathah, dhammah. Ini fathah, kasrah. Ini fathah, fathah. Ini kasrah, fathah. Ini dhammah, dhammah. Ini kasrah, kasrah. Coba lihat pasangan untuk fathah. Pasangannya lengkap ya. Ada dhammah, ada kasrah, ada pasangan untuk kasrah. Ada fathah, ada kasrah. Pasangan untuk dhammah cuma dhammah. Totalnya 6. Itu kombinasinya, ingat saja itu. Yang lain tidak ada. Jadi ada fathu kasrin, fathu dhammin, fathatani. Kasru fathin, kasratani, dhammatani. Dhammatani. Bentuk dasar. Kita masuk pada bab yang pertama kembali di dalam buku. Kita juga sudah sampaikan cara membaca kitab ya. Cara membaca kitab. Gimana kemarin cara membaca kitab? Mulai dari fi'il madhi. Setelah fi'il madhi, mudhari'. Setelahnya masdar. Setelahnya masdar mimi. Setelahnya isim fa'il. Setelahnya isim maf'ul. Setelahnya fi'il amar. Setelahnya nahi. Terus isim zaman dan makan. Terus isim alat. Isim alat. Di bawah yang kita lihat dulu adalah wazan. Apa itu? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Itu kalau kitabnya tidak ada nama di atas di kolomnya, silahkan dibuat. Tapi kita baca dulu sama-sama wazannya. Yuk, fa'ala yaf'ulu sampai habis. Fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lalu ya.
fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Coba lihat. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Tuh kan lasu sebenarnya. Ya, boleh pakai lagu ya. Kita juga bilang kemarin ya, kalau misalkan kita lihat di Google orang baca ini, maka dia akan lakukan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, silahkan dilakukan. Ya, melakukan itu bid'ah ya, tidak ada dilakukan Nabi itu ya. Tapi boleh. Belajar saraf juga bid'ah ya, tidak ada anak sahabat Nabi belajar saraf, tidak ada. Tapi silahkan, bagus. Ya, fardu kifayah justru belajar. Ada bid'ah yang wajib? Ada, aku contohnya. Lah kita ambil contoh mauzun sekarang lah. Tadi wazannya fa'ala yaf'ulu, sekarang mauzunnya apa? Nasara yansuru. Yuk. Nasara yansuru. Lah, yuk kita baca sama-sama. Nasara yansuru. Nasara yansuru. Dapat apa? Baca sama-sama ya. Ulang lagi. Nasara yansuru nasran wa nasran wa nasirun wa la tansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Lagi. Nasara yansuru nasran wa nasran wa huwa nasirun wa la tansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Tutup kitab. Coba lagi. Wa mansaran fahuwa nasirun wa zaka mansurun unsur la tansur mansarun minsarun. Tuh. Lah, lihat kitab lagi. Coba tukar kata bayak tubuh. Ini enggak ada kitab dah. Kalau lain di kitab tengah aja. Lah, enggak ada kitab. Lah, kata bayak tubuh katban wa maktaban fahuwa wa dzaka bagus. Lah, coba lagi talaba yatlubu. Tuh. Rasul-rasulan dapat pula. Makanya belajar saraf ke awak baca. Ya, dibaca, jadi kita baca, kita dengarkan, terbiasa lidah kita, dapat pula. Sama je silik. Awak mencari orang basilik kan rasul-rasul kalah suah loh. Itu bisa loh dan tu. Cubalah basilik, aku berfikir awak nak. Jadi sama je senam. Jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa, olah lidah kita, lunak-lunakkan lidah kita, nanti hafal. Coba lagi. Nasara yansuru. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansurun minsurun. Kemudian juga perlu kita sampaikan ini bentuk standar. Tadi kan ada katsban, tolban. Sebenarnya dalam praktek nanti bukan katsban tapi kitabatan. Ya, dalam praktek nanti bukan tolban tapi tolaban. Ya, tapi itu nanti itu ya, lah intermediate. Sekarang yang standar dulu. Kita ikut yang standar dulu. Iya, makanya enggak ditulis contoh kitab. Ya, tapi kita enggak apa-apa. Katsban pun boleh sebenarnya dalam dipakai, tapi enggak lazim dipakai seperti itu. Coba makatha yamkuthu. Wa mamkathan fahuwa makithun wa dzaka mamkuthun umkuth.
Lah, sebenarnya tidak ada pula mimkath, tapi tidak apa-apa kita belajar. Makatha itu artinya berdiam diri. Mimkath alat berdiam diri kan tidak ada. Ya, sama seperti jalasa yajlisu, nanti kita belajar mijlas. Alat duduk. Apa alat duduk kan tidak ada sama, tapi tidak apa-apa kita belajar polanya saja. Belajar polanya saja. Itu namanya sahih. Apa namanya tuh? Sahih. Ya, yang tidak ada huruf illat. Yang tidak ada huruf illat. Di bawahnya ada yang sakit. Setelah nasara yansuru di bawahnya ada yang sakit. Apa penyakitnya? Double. Ada huruf yang double. Huruf apa yang double? Huruf dal. Double huruf dalnya. Double itu apa bahasa Arabnya? Mudha'af. Iya, tasdid itu kuat. Tasdid itu artinya kuat, menguatkan tasdid. Kalau double mudha'af. La ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Arti mudha'afah, dia berkali lipat. Sini apa? Madda. Coba lihat bentuknya di dalam kitab adalah madda, tapi aslinya madada. Madada yamdudu. Madada yamdudu. Tapi karena dia sakit tadi, maka bentuknya lain. Jadinya madda yamuddu. Ya, karena dia sakit hurufnya ada yang sama, kita kasih obat. Obatnya apa? Obatnya idgham. Ya, apa obatnya? Idgham. Maka walaupun aslinya madada yamdudu, karena dia fa'ala yaf'ulu ya. Kan fa'ala yaf'ulu, berarti harusnya bentuknya madada yamdudu. Ini sudah dicatat kan? Ya, ini keterangan kitab aja nih. Sudah belajar ini enggak, Ustaz? Ayo foto lah dulu. Kalau nalun catat foto dulu. Lah. Ba, ada ba? Di fa'ala yaf'ulu. Di bawahnya nasara yansuru. Lah. Ini padanannya kan seperti itu ya enggak? Nah, ini yang sehat. Kalau yang sehat itu lasuah. Lasuah saja. Ya, langsung ke bawah bentuknya sama. Tapi kalau misalkan kita sudah masuk kepada yang sakit, apa? Madda. Yamuddu. Bisa masuk? Kemana masuknya? Ya enggak bisa. Kita cari bentuk aslinya dulu. Bentuk aslinya apa tadi? Madada. Madada yamdudu. Nah, baru bisa ditarik. Coba lihat. Ya enggak? Ini fa-nya. Terus so, ro, madada. Terus yaf, lu. Baru masuk. Jadi kita istilahnya kok dibongkar balik. Idgham itu artinya kan menggabungkan. Tapi kemudian di sini kita bongkar lagi. Dal yang bentuknya cuma satu, tapi aslinya kan ada dua. Sehingga kita bongkar lagi. Madada yamdudu. Tapi yang kita baca ini. Yang kita baca apa? Madda yamuddu. Tidak boleh baca madada yamdudu, tidak boleh.
haram. Tapi ini haram saraf ya, bukan haram dalam fikih ya. Haram. Kita baca madda yamuddu. Tapi paling tidak kita tahu bagaimana mencocokkannya dengan yang di atas. Ustaz, kata Ustaz kemarin wazan itu cocok dengan mauzun. Ini kok tidak cocok? Ya namanya juga sakit. Kalau dia sakit kita kasih dia obat yang khusus. Kalau sehat bisa. Tapi kalau sakit gimana? Ah, ini obatnya idgham. Maka kita baca madda yamuddu. Yuk, kita lagi. Nah, baca sama-sama. Madda yamuddu. Terus wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mimaddun. Ulang lagi. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mimaddun. Coba baca asalnya. Madada yamdudu maddan wa mamdadan fahuwa madidun wa dzaka mamdudun umdud la tamdud mamdadun mimdadun. Nah, itu baru sama dengan yang di atas. Itu baru sama ya. Coba lagi. Madada yamdudu maddan wa mamdadan fahuwa madidun wa dzaka mamdudun umdud la tamdud mamdadun mimdadun. Tapi itu bentuk apa? Yang belum dikasih treatment. Ya. Itu bentuk yang masih belum dikasih fisioterapi seperti itu. Dia cacat tapi ingin berjalan bentuk orang normal tidak bisa. Ya. Kalau pendidikan dulu ndak dipaksa dia. Ndak bisa. Dosel awak go samo zaman kini ndak. Zaman kini ndak. Kalau memang anak-anak ini ada kebutuhan khusus maka sekolahnya ndak sekolah normal, tapi ya dikasih. Ya, kasih khusus. Kalau anak ini memang bakatnya berenang ya sudah, kita kasih dia fokus di berenang. Kalau dia fokusnya matematika dikasih ya sudah dia matematika. Jangan dipaksa anak belajar sesuatu yang ndak pandai dia. Tapi kalau ini cacat ya, madda ini cacat, maka kita kasih dia treatment khusus. Treatmentnya namanya idgham. Ulang lagi, madda. Yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa wa dzaka mudda. Mamaddun mimaddun. Ulang lagi, madda yamuddu. Mamaddun mimaddun. Itu namanya mudha'af. Di bawah ada lagi penyakit. Ada banyak orang sakit daftar. Ya, mendaftar di bab fathu dhammin. Nanti bab-bab lain juga ada yang sakit ya. Ada juga yang sakit. Apa penyakit selanjutnya namanya ajwaf. Ajwaf itu apa tuh? Di tengahnya ada huruf sakit. Di tengahnya ada huruf sakit atau di ain fiilnya. Ya, makanya disebut ajwaf. Apa arti ajwaf kemarin? Rongga. Sebut rongga karena dia di tengah-tengahnya ada huruf illat. Pada sini sona yasunu. Kalau di kitab barangkali disebut ajwaf wawi. Berarti aslinya huruf di tengah itu apa? Waw. Aslinya apa? Sawana. Sawana. Sawana yaswunu. Ya, coba lihat. Kan sakit. Enak. Ya, kan agak payah baca. Sawana yaswunu saunan wa maswanan harusnya. Wa maswanan fahuwa sawinun. Wa dzaka maswunun. Maswunun terus uswun. La taswun terus maswanun miswan. Itu bentuk asli. Tapi karena dia sakit maka kita baca. Apa obatnya di sini? Ya, obatnya namanya ibdal, mengganti. Ya, atau taklib. Ya, mengubah. Diubah waw menjadi alif. Nah, mari kita baca sama-sama. Sona yasunu.
Lagi sana yasunu. Saunan wa masanan fahuwa sainun wa dzaka masunun. Sun la tasun. Masanun masanun miswanun. Nah, coba soma yasumu. Orang yang berpuasa berarti imun. Nah, kan ada sebutnya di situ kan. Puasalah kamu. Sum. Nah, sum. Enak. Sini sona yasunu. Sona yasunu artinya menjaga, memelihara. Sona yasunu. Madda artinya madda yamuddu artinya menjulurkan, memanjangkan. Nasara yansuru artinya menolong. Nasara menolong, madda menjulurkan, sona menjaga. Nah, coba sona yasunu ini pakai yang aslinya. Sawana coba. Saunan pas. Saunan tetap ya, kena urutannya sama ya. Sawana berarti saunan. Terus sawinun bagus. Maswunun. Terus maswanun, miswanun. Di bawahnya ghaza yaghzu. Ghaza. Ini apa penyakitnya nih? Huruf ilatnya di akhir. Maka kalau huruf ilat di akhir namanya naqis. Di mana naqisnya? Coba lihat fi'il amarnya. Apa fi'il amarnya? Ughzu. Hilang huruf akhirnya kan? Iya kan? Harusnya ada waw. Coba lihat ghaza yaghzu, di belakangnya ada waw enggak? Coba lihat fi'il nahinya. Hilang wawnya kan? Kemana wawnya? Ya, dihilangkan. Kurang jadinya. Makanya kurang itu bahasa Arabnya apa? Naqis. Kurang bahasa Arabnya naqis. Makanya disebut bina naqis. Kenapa? Karena hurufnya hilang dalam bentuk jazam. Lah, kita baca ya. Ghaza yaghzu. Ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin wa dhaka maghzuun ughzu la taghzu maghzan mighzan. Ulang lagi. Sekali lagi. Maghzu. Ghazin ya. Coba aslinya. Ghaza wa yaghzuwu. Ghazwan wa maghzawan fahuwa ghaziwun wa dhaka maghzuwun ughzu la taghzu maghzawun. Itu aslinya. Agak terbalik-balik lidah jadinya kalau baca asli kan. Itu deknya sakit. Jadi sakit itu biasanya membuat lidah kita patah-patah membaca. Maghzuwun, baca rohnya ku aja. Enak. Ghaziwun akan payah. Maka kita baca ghazin. Lagi ghaza yaghzu. Terus terakhir amalaya mulu. Dihitung sakit kenapa? Karena ada hamzah. Sebenarnya ketika ada hamzah itu kan huruf alif, tapi alif berharkat kan sudah separuh sehat. Maka bentuknya sebenarnya mirip-mirip dengan yang sahih. Ini disebut apa? Mahmuz. Apa arti mahmuz? Terhamzahkan. Karena dia isim maf'ul, terhamzahkan. Ada hamzahnya.
Amala ya'mulu. Tapi karena hamzah ini huruf syiddah juga sebenarnya kalau dalam tajwid. Jadi membacanya sebenarnya mirip-mirip saja dengan yang sahih. Bedanya nanti di isim fa'il. Ya, atau dalam fi'il nanti tasrif fi'il yang 14. Ana akulu, ana amulu. Jadi ada hamzah bertemu dengan hamzah akulu. Harusnya akulu tapi jadi akulu. Ya. Ayo, coba kita baca. Amala ya'mulu. Umul. Harusnya umul ya, harusnya umul. Tapi dia ya namanya juga hamzah, ada penyakit. Maka dilunakkan. Jadi istilahnya dirakhawahkan ya. Umul. Harusnya umul. Coba baca lagi. Amala ya'mulu. Itu bentuknya yang mahmuz. Bentuk mahmuz. Mahmuz fa maksudnya yang hamzah di mana? Di fa fi'il. Fa fi'il maksudnya apa? Huruf pertama. Fa fi'il maksudnya huruf pertama. Atau satu kolom. Ini mesti hafal semuanya. Bahasa Arab kok apa dulu? Apa? Semua bahasa menghafal dulu. Ya, ini jadi dokter, dokter kata-kata enak. Kalau orang jadi dokter pertama kali dia hafal apa dulu? Anatomi. Pasti itu, anatomi. Dia hafal dulu. Lah, coba baca lagi. Fa'ala yaf'ulu. Sekali lagi. Sekali lagi. Nasara yansuru. Madda yamuddu. Terus sona. Terus terus baca dari awal lagi. Fa'ala yaf'ulu. Terus terus
Terus. Sona yasunu sauman wa masonan sonan wa huwa soinun ada sunun sonun min Terus. Terus. Malun. Coba lihat fi'il amar dengan fi'il mudhari'. Fi'il amar dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yaf'ulu, fi'il amar uf'ul. Fi'il mudhari'nya yaf'ulu, fi'il amarnya uf'ul. Sama. Coba lihat di bawah. Fa'ala yaf'ilu, yang kolom selanjutnya. Fa'ala yaf'ilu. Kan ini fa'ala yaf'ulu, di bawah ada fa'ala yaf'ilu. Coba lihat fi'il amarnya apa? Yaf'ilu. If'il jadinya fi'il amar. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Nah, kita lihat itu. Jadi perhatikan ya. Kalau di sini uf'ul, di bawah if'il. If'il. Balik lagi ke atas. Bagaimana cara membuat isim fa'il? Tambah saja alif. Tambah saja alif fa'il. Bagaimana cara membuat isim maf'ul? Tambah mim di tengah, di awal. Tambah waw antara ain dan lam. Ini penting nih ya, fa'il dengan maf'ul. Ada fa'il. Gimana cara membuat fa'il? Ya kasih fa, ada ain, ada lam. Kasih alif di sini. Jadi fa'il. Cara buat maf'ul gimana? Sama fa, a, la. Tambah mim di awal. Maf. Bah waw. Ul. Nah, semua kata seperti itu. Kata bayak tubuh juga demikian. Contohnya kan kata ba, tidak ada di situ kan kata ba. Buat dulu ka, buat ta, buat ba. Kemudian kasih alif. Ka, ti, bun. Yang tertulis buat kata ba juga ka, ta, ba. Kasih mim di awal. Mak, tu, kasih waw sini. Maktubun. Hah? Apa? Harkat berbeda lah. Harkat selalu maktub, selalu mansur. Yang disujudi masjud. Yang dikenal apa? Masyhur, ma'ruf. Masyhur. Ya. Yang menolong nasir, yang sujud sajid. Alaih. Itulah. Ya kata-kata yang maklum di tempat awak ya. Yang khutbah. Ajan khatib. Kalau panjang khanya tu yang melamar tu. Yang mengkhitbah. Ya, khatib yang mengkhitbah. Kalau yang berkhutbah khatib. Orang yang menyeru, orang yang berdakwah apa? Dai. Itu dai. Orang yang sampai, baligh, baligh. Orang yang sampai. Berarti apa fiilnya tuh kalau baligh tuh? Balagha yablughu. Balagha yablughu. Sama masuk sini juga. Balagha yablughu. Fathu dhammin. Nah. Kalau isim makan, isim zaman gampang ya, cuma ditambah mim di awal. Mim di awal. Tempat duduk majlis. Tempat menuntut ilmu madrasah.
Tempat mengubur orang. Makbar. Makbarah. Makabir. Ya, makabir itu jamaknya. Kalau bentuk tunggalnya makbar. Jamaknya makabir. Makabir. Itu yang pertama. Ini perlu dihafal ya. Tidak dihafal semuanya. Kalau bisa hafal semuanya. Tapi paling tidak kalau kita susah ngafal semuanya, paling tidak yang wazannya kita hafal. Apa itu? Fa'ala yaf'ulu. Dapat pola, nanti kita bisa dapat yang lain-lain. Polanya saja dapat. Seperti tukang jahit. Tukang jahit itu yang penting polanya. Ukuran orang beda-beda semua, saat nak masalah. Jadi polanya dapat dia. Kalau sudah dapat pola, insya Allah kita bisa terapkan ke dalam bentuk-bentuk yang lain. Makanya tadi kita uji sedikit-sedikit ya. Walaupun tidak ada shoma yasumu di sini, kita coba tadi shoma yasumu. Walaupun tidak ada talaba yatlubu di sini, tapi kita coba talaba yatlubu. Coba balagha yablughu, coba sampai habis. Balagha balghan, jangan terbalik. Ulang lagi, balagha yablughu. Mab fahuwa wadhaka, terus ublugh, mablagun. Ini tidak semuanya praktis sebenarnya, tidak ada alat sampai itu, tidak ada. Miblagh, tidak ada miblagh. Kemudian juga bukan balghan sebenarnya, dalam praktek bulu kan, bulu. Itu nanti. Yang penting kita belajar bentuk standar dulu. Balghan. Coba darasa yadrusu. Tuh. Terus madda. Maddan wa ma maddan fahuwa maddun wa dzaka mudda la tamudda. Terus sana terus terus ghaza artinya berperang ya. Ghaza artinya berperang. Amala artinya bercita-cita. Amala artinya bercita-cita. Kita masuk ke dalam kolom selanjutnya. Ini agak panjang, tapi tidak masalah. Belajar ini perlu latihan. Belajar sharaf maupun nahu perlu latihan. Dan latihan baru disebut latihan kalau awak latih. Kalau ulun latih berarti ulun latihan. Lai baraja tadi, lai bako happy jumko. Tandu alun baraja. Kalau tujuh akan yang baru tandu beraja. Pas the limit. Kita harus melewati batas kemampuan tubuh. Kalau kita cuma setiap hari melakukan batasan tubuh saja, kita tidak akan berkembang. Lewati batas tubuh kita, lewati batas otak kita, baru kita bisa berkembang. Tadi kita belajar bentuknya fa'ala yaf'ulu. Sekarang fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Bentuknya sebenarnya mirip saja sampai habis.
Tapi perbedaannya nanti dalam fi'il amar dan juga nahi. Amar dan nahi baru berbeda sedikit. Kemudian isim zaman dan isim makannya juga berbeda. Itu saja yang berbeda. Selebihnya sama. Coba kita baca sama-sama. Fa'ala yaf'ilu. Coba perhatikan di fi'il amar itu if'il ya, walaupun ada tanda shad di atas itu bukan domah, tapi itu shad. Kenapa shad? Karena itu hamzahnya hamzah wasal. Kenapa hamzah wasal? Karena kalau ada sebelumnya huruf waw atau huruf lain, maka hamzahnya tidak dibaca. Contohnya apa? Wasbir. Jadi kita baca jangan waisbir, tapi wasbir. Makanya ada di atas itu huruf shad. Berarti shad itu wasal. Wasal itu artinya apa? Sambung. Ya wasal itu artinya sambung. Lanjut saja. Jadi wasbir, waktub, wansur, wastaghfir. Itu contohnya. Kalau ada wa di awal, baca aja langsung. Waf'il, wadrib. Ya bisa. Ulang lagi. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu. Jadi di mana perbedaannya? Amar nahi. Amar nahi kemudian isim zaman dan isim makan, itu saja. Selebihnya bisa dikatakan sama. Nah, ini dihafal ya. Ini dihafal. Coba lihat mauzunnya yang sahih dulu kita lihat ya. Daraba yadribu. Coba baca sama-sama. Daraba yadribu. Dikata orang Kiai Haji Maksum ini memilih kata-kata ini ada faedahnya yang sahih. Pertama nasara, setelahnya daraba. Di atas apa tadi? Nasara. Kalau ada orang mau belajar, pertama kali yang harus kita tolong apa? Kita lakukan apa? Tolong. Lah, gimana cara nolongnya? Pukul. Daraba yadribu artinya apa? Memukul. Jadi belajar tuh memukul. Ya. Memukul tuh simbol pendidikan. Tidak ada nabi yang diutus Allah kecuali memegang tongkat. Semua nabi yang diutus Allah semuanya megang, dan ulama-ulama biasanya semuanya megang tongkat. Kaneham. Kalau bisa divisum. Saya sepakat ya, kalau misalkan pemukulan itu bisa divisum ya, itu kriminal. Tapi kalau mukul tidak bisa divisum, tidak masalah. Amaknya tepuk. Tapi ada aturan-aturan pemukulan ya. Kenapa? Kalau bisa divisum berarti kriminal. Kalau tidak bisa divisum ya itu namanya mendidik. Ya, anak misalkan anak di sekolah dia berkelahi, bergalui-galui semuanya di kelas. Wak tapuk tapak tangannya. Pakai kemoceng. Bisa divisum? Ndak, galak orang puskesmas. Mangang kamari, mavisum Pak, tangan wak ditapuk guru wak dia bergalui-galui. Galak orang puskesmas. Tapi kalau biru-biru tentu ya bisa divisum, bisa divisum. Jadi jangan salahkan ya, jangan stik HAM yang salah, bukan HAM salah. Prosedur mungkin salah. Ya, kita mungkin terlalu keras memukul. Makanya kalau memukul, pukul aja, tapi jangan sampai keras. Ya, jangan sampai berbekas, jangan pukul kepala. Jangan pukul bagian-bagian maqatil, bagian-bagian yang memang rawan. Ya, kok anak bos ketik sini di kelasnya wak tumbuh jakun-jakunnya tuh mati. Ya, itu yo bisa divisum. Nah, saya juga di kelas anak-anak tuh yang enggak baca kemarin, saya pukul. Tangan, kenapa enggak baca kemarin? Tidur Ustaz. Sini tangan. Boleh tidur, boleh. Tapi setelah dituntaskan. Itu binanya sahih. Apa? Sahih. Daraba yadribu. Coba baca lagi.
Maknanya ndak ada. Maknanya ndak ada ya. Perbedaan makna kita belajar nanti ketika sudah ada tambahan. Contohnya ghafara yaghfiru, artinya mengampuni. Istaghfara yastaghfiru, minta ampun. Ya, ghafara yughafiru, saling mengampuni ya. Itu nanti. Tapi kalau beda harkat enggak, memang aslinya beda. Maknanya dah maknanya mana asal. Maknanya mana asal. Maknanya mana asli semua. Coba daraba yadribu. Sekali lagi. Sekali lagi. Ini mantra ya. Ya, mantra. Mantra untuk menguasai bahasa Arab. Dengan kata lain, orang-orang ingin belajar kesaktian, mereka mau bertapa, tidak makan ini, tidak makan itu, ya, menyendiri segala macam, makan ikan ciang segala macam, ya. Kita ini aja, ya. Ini langkah untuk menjadi apa? Menguasai bahasa Arab. Terus sekarang kita belajar yang sakit. Apa penyakitnya nih? Mudha'af. Apa? Mudha'af. Ada hurufnya yang double. Apa yang double di sini? Ra. Aslinya apa? Farara. Yaf riru. Farran. Wa maf raran. Fahuwa farirun. Wa dhaka mafrurun. Terus ifrir. Mantap. Terus la tafrir. Terus mafrirun, mifrarun. Itu aslinya. Tapi penyakitnya apa tadi? Mudha'af. Maka kita kasih treatment. Apa treatmentnya? Idgham. Sehingga ada menjadi farra yafirru. Yuk kita baca sama-sama. Farra yafirru. Farran wa ma farran fahuwa farun. Mafirun, mifran. Firra la tafirra. Aslinya ifrir. Aslinya ifrir. Tapi dia menjadi firra. Jadi ifrir kemudian diubah. Jadi dipindahkan harkatnya ifir. Tapi karena tidak bisa dibaca, dua buah ra mati, dua-duanya dikasih harkat yang kedua ya. Ifirra. Dihilangkan hamzah di awal. Firra. La tafirra. Mafirun, mifarrun. Ulang lagi. Farra yafirru. Terus lagi. Farra. Selanjutnya penyakit mithal. Ini tidak ada sebelumnya ya. Mithal. Ini penyakit baru nih. Apa itu mithal? Penyakit baru. Apa itu penyakitnya? Huruf ilatnya di awal. Huruf ilatnya di awal. Kalau di tengah tadi apa namanya? Ajwaf. Ini di awal. Binanya bina mithal. Kenapa mithal nanti kita tahu. Karena kadang-kadang huruf ini ditukar dengan yang semisal. Contohnya apa? Iutafaqa yautafiqu menjadi ittafaqa yattafiqu. Artinya bersepakat. Yasara nanti jadi ittasara yattasiru. Hanya disebut bina misal. Pokoknya sekarang kita tahunya bina mithal. Apa itu bina mithal? Huruf ilatnya di awal. Huruf ilatnya di awal. Mari kita baca sama-sama. Yasara yaisiru. Yuk. Iyo. Wa ada dulu ya. Ini mithal wawi.
Itu misal waw. Yang di bawah misal ya. Kalau misal waw berarti hurufnya waw. Yang di bawah berarti ya. Itu saja. Nah, wa'ada ya'idu. Wa dzaka mau'udun id la ta'id. Farra artinya kabur ya. Seperti farra kabur. Wa'ada artinya berjanji. Ulang lagi. Wa'ada ya'idu. Idatan wa mau'idan fahuwa wa'idun. Mi'adun. Nah, ini agak berbeda sedikit ya. Harusnya mi'adun kan. Tapi jadi mi'ad. Mi'ad. Berarti wa'ada tadi janji. Berarti aslinya apa? Wa'ada yau'idu. Wa'ada yau'idu. Waw mati terletak antara fathah dan kasrah, hilangkan saja. Ya'idu. Terus idatan aslinya wa'dan. Hurufnya urutannya tetap ya, jangan ditukar. Wa'dan. Terus mau'idan aman. Wa'idun aman. Mau'udun aman. Iw'id ya. Iw'id. La ta'id. La tau'id. Mau'idun aman. Aman. Mi'adun mi'adun. Mi'adun. Itu aslinya. Di bawahnya yasara yaisiru. Seperti yasara gampang, mudah. Yusra kemudahan. Lalu lagi yasara yaisiru. Yasara yaisiru yusran maisaran wa yasirun wa dzalika maisirun yisir la taisir maisirun Coba yasara aman ya. Yaisiru aman. Sama ya. Yusran aman. Ya, yasran boleh juga. Maisaran aman. Yasirun aman. Maisurun isir aman juga. La taisir aman juga. Maisirun aman juga. Misarun aman. Jadi sebenarnya aman aja supaya bisa ya. Bentuknya sesuai wazan. Bentuknya sesuai dengan wazan. Di bawah sara. Yuk. Sara yasiru. Sairan wa masiratan. Misyarun. Masirun, misyarun. Berbeda sedikit. Masirun, misyarun. Apa penyakitnya nih? Ajwaf. Huruf ilatnya di mana? Huruf ilatnya di tengah. Sara. Jadi aslinya apa tuh? Sayara. Ya, karena namanya apa? Ajwaf ya. Namanya ajwaf ya. Berarti aslinya sayara terus yasyiru.
Terus sayron. Nah, sama ya. Urutannya tetap sayara. Sayron. Terus masyaron. Terus sayirun. Terus masyurun. Nah, terus isyir. Terus la tasyir. Terus masyirun. Masyirun misyarun. Masyirun. Masyirun misyarun. Lagi sara yasiru. Misyarun. Misyarun. Ah, coba di bawah. Ada lagi sara. Sara. Seperti sara. Jalan juga. Ah, sara artinya berjalan. Sara artinya berjalan juga. Sara ini meniti. Kalau sara berjalan di malam hari. Asra memperjalankan. Sara ya meniti, berjalan juga. Man sara 'ala darbi wasala. Siapa yang berjalan di atas rel sampai. Sara jalan, tapi jalan di malam hari biasanya. Sara. Subhanalladzi asra. Masya yamshi. Jalan-jalan, tamasya ya tamasya. Udah bahasa Arab. Tamasya. Ada orang ingin agar syar'i sekarang ya. Tamasya ditukar jadi rihlah. Padahal tamasya sudah bahasa sudah bahasa Arab. Ya boleh aja ya rihlah. Kalau rihlah itu lebih kepada relax rihlah. Tidak juga ya rihlah ilmiah berarti perjalanan ilmu rihlah. Ya. Rahala itu artinya meninggalkan kampung. Rahala itu artinya apa? Meninggalkan kampung tu rahala. Di kalau rihlah, kamar rihlah kapi kumbuah tu ndak rihlah namanya. Itu tamasya, jalan-jalan saja. Kalau rihlah tu keluar daerah. Rihlah. Ayo kita baca sama-sama. Sara yasri. Wa masran fahuwa sarin. Misran. Lah, aslinya apa? Saraya. Saraya yasriyu. Terus saryan. Terus masrayan. Terus sariyun. Terus masruyun. Bagus. Terus isri. Terus la tasri. Terus masrayun. Masrayun. Misrayun. Nah, paham pola. Maf'alun, maf'alun, mif'alun. Ya enggak? Maf'ilun. Enggak, ini masriyun berarti ya. Karena wazannya apa? Maf'ilun. Berarti masriyun, masriyun, misrayun. Nah. Dia seperti masri. Yang dijalani. Yang dijalani. Kalau ada orang namanya Masri. Masri berarti artinya orang Mesir. Kalau orang Indonesia, Indonesi. Kalau orang Amerika, Ameriki. Orang Prancis, Faransi. Ya, orang Padang, Fadani. Orang Banten, Bantani. Kasih ya, orang Jawa, Jawi. Ini memang Jawi. Jadi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu di Makkah, ya orang taunya Jawi, bukan Minangkabawi. Sebab semua orang yang berasal dari Nusantara, Nusantara maksudnya ya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, itu semua disebut dengan Jawa. Bahasa Arab Nusantara itu Jawa. Jadi mereka disebut Jawi. Ya.
Kalau awak ya dia itulah disebut lebih umum ya enggak. Orang mana? Orang Indonesia. Sabui ke Amerika, orang mana? Orang Pikumbuah. Di mana tuh? Kan tanya orang. Jadi jawab apa? Indonesia. Pinan salah tuh orang mana? Cek orang di Jawa ya enggak? Orang Padang. Di mana Padangnya tuh? Damas Raya. Tuh tat. Ya enggak? Ya, orang Sumatera Barat. Itu baru betul. Ini orang Padang. Susah sih. Nah, lanjut. Waqa. Nah, ini penyakit baru nih. Apa nama penyakitnya? Lafif. Lafif. Apa tuh lafif? 2 buah huruf sakitnya. Tadi kan satu-satu saja huruf sakit. Ini 2 huruf sakit. 2 buah huruf sakit. Apa contohnya? Waqa. Apa saja huruf sakitnya? Waw dan ya. Waqa. Jadi aslinya apa nih? Waqaya. Waqaya yauqiyu. Wiqayatan atau waqayan. Wa mauqayan fahuwa waqiyun. Wadhaka mauquyun. Terus iuqi. Apa? Iuqi. La tauqi. Terus mauqiyun. Mauqiyun. Miuqayun. Itu aslinya. Ayo kita baca sama-sama. Waqayaqi. Terus wa mauqan. Wa mauqan. Wa mauqiyun situ. Mauqan. Waqayaqi wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wa dhaka mauqiyun. Qi la taqi. Mauqan mauqan miqan. Ulang lagi. Waqayaqi. Mauqan miqan. Dia huruf awal tidak akan berubah. Huruf awal tidak akan berubah. Huruf asli tidak akan berubah. Yang akan berubah tu huruf ilat. Huruf-huruf sakit biasa saja berubah. Tapi kalau huruf asli tidak akan berubah. Qaf tetap jadi qaf. Tidak akan berubah, dia jadi kaf. Terus syawa yashwi. Syayyan wa mashwan fahuwa syawin wa dhaka mashwiyun. Ishwi. Mashwan mishwan. Waqa artinya memelihara, menjaga. Syawa artinya memanggang. Betul. Yang mafruq terpisah, huruf ilatnya terpisah. Tapi kalau makrun huruf ilatnya bergandeng. Syawa, apa yang bergandeng? Waw dan ya bergandeng dua-dua. Ini syawaya yashwiyu syawyan. Ya enggak? Syawyan terus mashwayan fahuwa syawiyun. Wadhaka mashwuyun. Ishwi la tashwi. Mashwiyun mishwayun. Coba baca. Syawa yashwi. Syayyan wa mashwan fahuwa ishwi la tashwi. Mashwan mishwan. Setelahnya penyakit yang tadi sudah kita ketahui apa tuh? Mahmuz. Ada hamzah. Di mana hamzahnya di sini? Di fa-nya. Maka disebut mahmuz fa. Ada mayak dimu. Di bawahnya mahmuz di tengah. Maka namanya mahmuz ain. Di bawahnya mahmuz
lam. Tapi ini juga ada dua penyakit ya. Wa ada juga penyakitnya huruf ilat di awal. Apa namanya? Misal fa'a huruf ilat di tengah apa namanya? Ajwaf. Coba baca. Ada maya dimu. Makdimun, mi'damun. Lah, ini PR ya, cari artinya nanti di rumah. Ada ma, wa ada dengan fa'a. Cek lihat kamus. Boleh download kamus. Kamus Juapi. Lah, ulang lagi. Ada maya dimu. Terus wa adaya idu. Fa'a yafi'u. Mafi'un mifa'un fa'a yafi'u. Ya mafi'un mifan. Sebab aslinya apa? Mafyi'un mifya'un. Coba baca wazannya lagi. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu. Da'a yad'u. Lihat sama dengan ghaza yaghzu berarti. Da'a yad'u, menyeru. Coba lihat ghaza yaghzu. Da'wan, terus wa mada'an fahuwa wa dhaka mad'uwun, terus ud'u. Mad'an min. Lagi da'a yad'u. Seperti da'a yad'u tadi. Menyeru. Orang yang menyeru. Seruan. Dakwan. Dakwah ya enggak? Dakwan. Orang yang kita seru mad'u. Kita seru. Boleh kita menyeru pelacur. Boleh kita berdakwah pada pelacur ke tempat lokalisasi, bagus. Tapi jangan terima amplop. Wahyu kaya. Kita dakwah kemana? Dakwah tempat pelacuran, jangan terima amplop. Tidak berakah nanti. Da'a yad'u. Soma. Coba soma yasumu. Miswamun. Jala saya jelisu.
Arti jalasa yajlisu duduk. Ini mendudukkan permasalahan itu maksudnya apa tuh? Menjelaskan permasalahan. Lai jalis. Lai jalis. Iyo. Jalis. Menjelaskan juga. Enggak juga sebenarnya. Jelas bahasa Arabnya kan syarah. Syarah. Bayan, penjelasan. Apa lagi ya? Kalau di tengah ajwab, kalau di nafis. Kalau di awal masal. Misal. Kenapa? Karena hurufnya nanti ditukar dengan yang semisal. Contohnya wafaqa. Apa? Wafaqa. Nanti dia menjadi iutafaqa. Iutafaqa. Ya kan? Wafaqa dia berubah jadi wafaqarnya apa? Setuju. Ini bersepakat. Ini setuju, ini bersepakat. Tapi tidak iutafaqa, tapi ittafaqa. Waw ditukar jadi yang semisal dengan yang ta. Jadi ittafaqa. Makanya disebut bina misal. Karena huruf awal yang sakit tadi tidak dikurangi, tapi ditukar dengan yang semisal. Ittafaqa. Itu nama saja. Nama ini tidak dikenal pada masa sahabat ya. Ya. Nun mati bertemu ba apa namanya? Itu yang sahabat yang ngasih nama itu. Bid'ah tuh. Tidak ada dilakukan sahabat. Tapi itu bid'ah yang wajib. Itu orang ngaji-ngaji itu lazan tuh. Lazan dong. Yalah. Situlah kira-kira kajian kita. Ya, kalau susah ngafal semuanya, paling tidak hafal wazan. Paling tidak hafal wazan yang fa'alat dan hafal yang sahih, nasara. Nah, itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita sore ini untuk para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya, ada penghormatan yang barangkali kurang layak kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.